Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala as-sam'u wal basaru. Wa huma sifatani qadimatani qa'imatani bidzatihi ta'ala. Yankashifu bihimal mawjud. Wa didduha as-samamu wal 'ama. Wad dalilu 'ala dzalika qauluhu ta'ala wa huwas sami'ul basir. Sekarang kita akan membahas sifat wajib bagi Allah yang ke-11 dan juga yang ke-12. 11 dan ke-12 disatukan. Apa itu? Sama' dan basar. Bahasa Arabnya sama' dan basar. Artinya Allah Maha mendengar dan basar, Allah Maha melihat. Sama dan basar ini adalah sifat yang wujud. Artinya kalau Allah buka hijabnya, nanti kita akan bisa melihat penglihatan Allah. Kalau sekarang kita bukan melihat penglihatan, tapi kita melihat mata. Kalau nanti bagaimana sifat penglihatan itu, kita akan bisa melihatnya. Maka zat Allah dan sama dan basarnya Allah ini berbeda. Kalau Allah itu zat, sama dan basar ini adalah sifat yang wujud. Jadi jangan disamakan antara zat Allah dengan sifat sama dan basarnya. Jadi dua hal yang berbeda. Kemudian sama dan basar ini adalah sifat yang qadim. Artinya tidak ada awalnya. Azali. Kemudian menetap pada zat Allah. Kalau manusia bisa melihat? Bisa. Menetap melihatnya manusia di mana? Di mata. Sedangkan sifat sama dan basarnya Allah menetap pada zat Allah. Jadi Allah melihat tidak perlu mata, Allah mendengar tidak perlu telinga. Karena menetapnya pada zat Allah, bukan pada mata dan bukan pada telinga. Sifat mustahil dari sama dan basar adalah as-samamu dan al-'ama. As-samamu itu tuli, al-'ama ini adalah buta, mustahil bagi Allah. Kalau manusia ketika dia tidak bisa melihat sesuatu, segalanya tidak terlihat, baru dinamakan buta. Tapi bagi Allah seluruhnya terlihat kecuali ada satu benda yang sangat kecil tidak terlihat oleh Allah. Ini namanya buta bagi Allah. Jadi mustahil ada zat sesuatu yang sangat kecil itu tidak dilihat oleh Allah. Mustahil. Semuanya dengan terperinci dilihat oleh Allah. Kemudian tuli bagi manusia. Kalau manusia itu tidak bisa mendengar apapun, itu namanya tuli. Tapi bagi Allah semuanya terdengar kecuali ada satu hal yang tidak terdengar oleh Allah. Bagi Allah itu namanya tuli. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa dalilnya sifat sama dan basar? Sifat sama dan basar ini tidak kuat kalau menggunakan dalil akli, dalil akal. Ini tidak kuat. Maka langsung menggunakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Qur'an. Firman Allah, wa huwas sami'ul basir, wa huwa dan dialah Allah as-sami'u yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Atau ayat lain, wallahu basirun bima ta'malun, Allah maha melihat apa saja yang kamu perbuat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain mengenai dalil Allah maha melihat dan Allah maha mendengar.
Sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi, saya simpulkan dulu. Sifat yang ke-11 dan ke-12 adalah sama dan basar. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Sama dan basar ini sifat yang wujud, yang bisa dilihat kalau terbuka hijabnya, yang qadim, yang azali, tidak ada awalnya, menetap pada zat Allah, bukan pada mata dan bukan pada telinga. Mustahilnya as-samamu dan al-ama, tuli dan juga buta. Dalilnya wahwas sami'ul basir, dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Langsung dilanjutkan ya sama penjelasannya. Sifat sama dan basar ini, Allah melihat dan Allah mendengar segala sesuatu itu tanpa batas. Kalau makhluk itu hanya melihat sesuatu yang nampak, tapi tidak mendengar. Semut berjalan melihat, tapi tidak mendengar geraknya semut. Ada warna putih, ada warna merah, ada warna hitam, itu dilihat. Tapi Allah, warna putih, ini bisa dilihat dan bisa didengar juga oleh Allah. Makhluk hanya mendengar suara. Tapi bagi Allah, suara itu bisa didengar dan juga bisa dilihat. Jadi segala sesuatu yang di alam semesta ini dilihat Allah dan juga didengar Allah. Suara dilihat, didengar. Warna, bentuk dilihat dan juga didengar. Sempurna tanpa batas. Jadi semuanya sama-sama didengar, semuanya sama-sama dilihat. Hanya saja kerja sama dan basar atau ta'aluknya sama dan basar ini berbeda. Mafhum ikhwan? Dan kita ini jangan berpikir bagaimana Allah melihat. Tadi kan disebutkan bahwa Allah melihat ini tidak perlu mata. Lalu bagaimana Allah melihat? Jangan dipikirkan. Karena Allah berbeda dari makhluknya. Mukhalafatul lil hawadits. Lalu bagaimana Allah mendengar, itu pun jangan dipikirkan. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk mendengar dengan telinga. Kalau Allah mendengar tidak perlu kepada telinga. Kuncinya jangan dipikirkan. Ketika kita memikirkannya sudah salah. Apalagi sampai terpikir, lebih salah lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui tanpa memori. Kalau manusia itu tahu karena ada memori. Sebelumnya memorinya kosong di otak. Kemudian dia melihat sesuatu, akhirnya tahu. Ada pengalaman. Kedepannya harus bagaimana, itu ada memori. Sedangkan Allah tahu tanpa memori, sehingga pengetahuan Allah tidak terbatas. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat tanpa anggota. Ketika terjadi gempa bumi, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu mengguncangkan bumi sehingga terjadi gempa bumi. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an disebut, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Kata-kata kun pun itu tidak perlu. Maksudnya kun dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu mudah. Gak perlu bersuara, gak perlu perbuatan untuk menciptakan sesuatu. Melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, berbuat tanpa anggota tubuh. Karena Allah mukhalafatu lil hawadits, berbeda dari makhluknya. Zat Allah Subhanahu wa taala berbeda dari semua makhluk. Tidak ada makhluk yang sama bentuknya dengan Allah, begitu juga dengan sifatnya. Tidak ada sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah. Kemudian penglihatan Allah ini sangat jelas, sangat sempurna. Ini tidak perlu saling mengkaitkan. Sifat ilmu Allah, sifat mendengar Allah, sifat melihat Allah, ini tidak saling berkaitan.
Satu sifatnya saja ini sudah jelas seluruh makhluk. Sifat ilmu misalnya. Allah sudah tahu dari zaman azali, zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang, semuanya sudah jelas. Gak perlu dengan sifat sama dan basar. Begitu juga dengan sifat samanya. Mendengar. Dengan Allah mendengar, ini semuanya sudah tahu, gak perlu dilihat. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, itu pun sudah jelas seluruhnya, tanpa harus didengar. Kalau kita beda. Tahu Monas? Tahu. Pernah melihat? Langsung datang ke sana. Sebesar apa suasananya, panas Jakarta. Berbeda hanya sekedar tahu dan juga dengan orang yang melihat. Apalagi yang mendengar suasana di sana. Hiruk pikuknya suara knalpot di ibu kota. Berbeda. Pengetahuannya berbeda antara orang yang tuli dengan orang yang normal. Kalau makhluk. Kalau Allah dengan maha taunya saja ini sudah jelas seluruhnya. Tidak butuh lagi kepada sama dan basar. Begitu juga dengan sifat samanya. Dengan mendengar saja semuanya sudah jelas. Tidak perlu melihat. Begitu juga dengan melihatnya. Dengan melihat saja semua sudah jelas. Gak perlu mendengar. Jadi tidak saling berkaitan. Berbeda dengan makhluk. Ada suara teman kita di luar ngobrol. Kayaknya suara si fulan nih. Dilihat. Loh kan benar. Dengan mendengar jelas suara si fulan. Ketika melihat semakin jelas. Mungkin tadi 99%, dengan melihat yakin 100%. Tapi Allah dengan mendengar saja sudah jelas semuanya. Ada orang kembar, si AA dan si Dede. Dilihat, ini si AA apa si Dede ya? Ketika ngomong, jelas ini si AA nih. Manusia. Tapi Allah, sifat satu dengan yang lainnya ini tidak saling berkaitan. Satu sifat saja sudah jelas semuanya. Hanya saja berbeda kerjanya. Ta'aluknya berbeda. Sama mendengar, basar melihat. Maka bagi Allah ini mustahil ada yang samar. Kita tahu kita punya jantung. Pernah melihatnya? Tidak. Pernah mendengarnya? Bisa jadi suara detak jantungnya. Tapi pernah melihat? Tidak. Kita melihat sesuatu. Tangan kita dilihat. Bisa mendengar apa yang dikatakan tangan? Melihat daun. Apakah kita mendengar gerakan daun? Tidak. Sedangkan bagi Allah, semuanya dilihat, didengar, diketahui. Seperti contoh kemarin, Allah Maha mengetahui. Allah tahu semut hitam di kegelapan malam, di dalam gua yang gelap gulita, di atas batu yang hitam. Allah tahu. Dan Allah melihatnya. Dan Allah juga mendengarnya. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang terlepas dari penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan Allah. Sangat tidak terbatas. Kalau manusia betul-betul terbatas. Terhalang sama tembok saja sudah terbatas. Ketika ada suara bising, gak jelas pendengaran kita. Karena terlalu banyak suara. Intinya, penglihatan Allah, pendengaran Allah ini sangat sempurna, tidak terbatas oleh apapun, dan juga tidak ada makhluk satupun yang tidak didengar dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak ada yang luput dari penglihatan dan pendengaran Allah. Jadi hati-hatilah ketika kita bermaksiat.
Dan juga kita semangat dalam beramal karena kita selalu dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.